Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina 'indallahil Islam wa makhtalafa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah. Amin. Alhamdulillah, sedalam-dalam rasa syukur dan setinggi-tinggi puji kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang dianugerahkan kepada kita. Salah satu di antaranya adalah nikmat Islam. Kemudian kita berselawat untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Jemaah Jumat rahimakumullah. Saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan di mana kita harus memupuk dan meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat rahimakumullah. Salah satu bentuk cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pelihara warisannya. Pelihara dan jaga warisannya. Apa warisan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Warisannya diantaranya adalah Islam. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus adalah untuk mengeluarkan manusia dari zulumat ila nur, dari kegelapan ke alam yang terang benderang, dengan mengajarkan agama Islam. Hari ini sebagai umat Islam kita harus introspeksi bagaimana keadaan Islam hari ini di atas bumi Allah ini. Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah. Inna dina 'indallahil Islam. Itu berulang-ulang Allah katakan dalam Al-Quran. Maka diperkuat lagi, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa yang mencari agama selain daripada Islam,
tidak diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia akan menjadi orang yang merugi di akhirat kelak. Lalu sebagai seorang muslim, bagaimana kita hari ini menjaga Islam sehingga warisan Rasulullah itu tetap ada di negeri kita ini? Paling tidak ada dua hal yang harus kita lakukan. Mana dua hal itu? Yang pertama, mari kita berbenar-benar dengan Islam. Mari kita berbenar-benar dengan Islam. Udkhulu fis-silmi kafah, kata Allah. Masuklah ke dalam Islam itu secara menyeluruh. Kalau kita ibaratkan kita naik kendaraan, kita naik mobil dengan tujuan agar kita bisa sampai ke tempat yang kita tuju. Maka kalau kita tidak masuk secara utuh ke dalam mobil itu, maka besar kemungkinan kita tidak akan sampai ke tujuan. Kita naik mobil tapi kaki saja kita yang naik ke mobil, maka kita tidak akan sampai ke tujuan. Atau kita naik mobil, separuh badan kita keluarkan, separuh kita naikkan ke mobil, maka juga mungkin kita tidak akan selamat. Maka udkhulu fis-silmi kafah. Dalam beragama juga begitu, kita tidak boleh separuh-separuh. Kita harus masuk ke dalam Islam itu secara menyeluruh. Maka untuk itu umat Islam hari ini harus berbenar-benar yakini, pahami, dan amalkan Islam di seluruh aspek kehidupan kita. Kalau hanya sekedar ibadah kita saja yang Islam, maka kita juga tidak akan selamat. Sejak abad ke-18 ada usaha dari penjajah Hindia Belanda untuk mengkerdilkan Islam di negeri kita ini. Atas pemikiran dan usulan Soeharto, Islam di Indonesia hanya diajarkan 3 aspek saja. Aspek akidah, ibadah, dan akhlak. Sementara aspek muamalah dan aspek siasat atau khilafah itu tidak diajarkan di Indonesia, termasuk di pendidikan-pendidikan sekolah. Padahal Islam itu mencakup ada aspek muamalah, ekonomi, ya, pertanian, perdagangan, dan segala macam, termasuk aspek siasat. Kenapa Belanda mensiasati ini? Karena Belanda takut kalau umat Islam yang ada di Indonesia ini kafah Islamnya, maka dia tidak akan dapat menjajah. Maka setelah Soeharto 30 tahun lebih kurang meneliti tentang umat Islam, kesimpulannya itu, pisahkan umat Islam dari agamanya atau kerdilkan Islam. Dan di Minangkabau yang dilakukannya adalah mengadu domba antara ulama dan kaum adat. Dan hari ini hal itu harus kita sadari. Umat Islam harus berbenar-benar. Pendidikan kita harus Islam. Ekonomi kita harus Islam. Umat Islam juga harus masuk ke dunia politik atau siasat. Kita lihat sejarah ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Awal ketika ia membangun kota Madinah, apa yang dia atur? Itu adalah aspek siasat. Bagaimana membangun suatu sistem pemerintahan di Madinah sehingga mampu menyatukan antara kaum Ansor, kaum Muhajirin, dan orang Yahudi yang ada di Madinah. Oleh sebab itu umat Islam harus menyeluruh, termasuk dalam masalah politik. Said Qutb pernah berkata, jika umat Islam tak peduli dengan politik, maka umat Islam akan dipimpin oleh orang yang tak peduli dengan Islam. Hari ini masih ada umat Islam yang alergi dengan politik. Bahkan ada yang mengatakan politik itu bid'ah. Hal ini berbahaya.
Jika umat Islam benci dengan politik, maka umat Islam akan dipimpin oleh orang yang benci Islam. Ingat, dunia politik juga bahagian dari ajaran Islam. Jadi mensyukuri nikmat Islam, ya, mencintai Rasulullah. Ayo kita bela warisannya. Apa warisan Islam? Karena tidak ada jaminan Islam ada tetap di negeri kita ini untuk 20-30 tahun yang akan datang. Belajar dari Spanyol yang pernah Khatib sampaikan bahwa di Spanyol pernah berkuasa sebuah kerajaan Islam 800 tahun lamanya, tapi akhirnya tinggal jadi kenangan. Umat Islam harus memilih murtad, tinggalkan Andalusia, atau mati di tiang gantungan. Maka oleh sebab itu kaum muslimin, sebagai bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah, mari kita perjuangkan warisannya. Apa warisannya? Islam. Yang kedua, bagaimana kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah dalam membela Islam? Siapkan generasi-generasi yang akan memperjuangkan Islam. Kenapa? Karena bagaimana Islam untuk 10, 20, 30 tahun yang akan datang, itu jawabannya adalah generasi kita hari ini. Jika kita gagal dalam menyiapkan generasi-generasi yang cinta Islam, generasi-generasi yang paham Islam, generasi-generasi yang mau berjuang untuk Islam, maka tidak tertutup kemungkinan Islam akan jadi kenangan di negeri yang kita cintai. Maka oleh sebab itu Allah ingatkan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaknya setiap orang beriman khawatir kalau meninggalkan generasi-generasi yang lemah, akidahnya lemah, ilmunya lemah, fisiknya lemah, ekonominya lemah, maka mereka akan menjadi sasaran-sasaran empuk bagi orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Hari ini umat Islam jangan merasa aman-aman saja, karena Rasulullah telah mengingatkan bahwa nanti di akhir zaman umat Islam atau Islam itu laksana hidangan lezat yang ada di atas meja, yang orang sangat berambisi, bernafsu untuk menyantapnya. Dan hari ini hidangan-hidangan yang lezat-lezat itu sudah mulai hilang. Hidangan lezat yang ada di Filipina hancur, habis. Kenapa? Muslim di Filipina yang dulunya 92%, hari ini tidak sampai lagi 15%. Begitu juga di Myanmar, Malaysia, Singapura yang dulu adalah mayoritas orang Islam atau mayoritas Melayu, hari ini tidak ada lagi. Dan mungkin di negeri yang kita cintai ini juga akan seperti itu. Jika kita gagal menyiapkan generasi-generasi yang cinta Islam, generasi-generasi yang mau berjuang untuk Islam, generasi-generasi yang siap berkorban untuk Islam. Hari ini memang kita masih merasa bersyukur, aman, Islam aman, Islam maju. Tapi 20-30 tahun yang akan datang, kita ngeri. Kenapa? Hidangan lezat itu sedang disantap dari segala sisi. Maka hati-hatilah. Kita punya tanggung jawab, kita punya kewajiban, karena kita adalah pewaris-pewaris Nabi. Kita mengaku umat Nabi, kita cinta kepada Nabi, tapi warisan Nabi tidak kita pelihara. Nabi korbankan semua yang ada, harta, tenaga, pikiran demi Islam. Dan itu telah dicontoh oleh ulama-ulama kita. Dan khususnya di Minangkabau, kita tahu banyak ulama-ulama kita di Minangkabau merantau ke Arab, merantau ke Mesir, pulang berjuang untuk Islam. Dia korbankan hartanya, dia berhabis-habis untuk Islam. Dan akhirnya negeri kita ini menjadi negeri yang Islam. Terwujud abad ke-19 tahun 1804, bersatulah antara kaum Padri dan ulama di Minangkabau. Terbentuklah adat pesani syarat basadi kitabullah, syarat mengatur adat pemakai. Dalam sebuah proses yang diawali dengan sumpah sakti Bukit Marapalang tahun 1403,
yang merubah kerajaan Minangkabau menjadi Kesultanan Minangkabau Darul Qarar. Sejarah mencatat. Kenapa? Karena ada orang yang mau berjuang untuk Islam. Karena ada ulama yang berkorban untuk Islam. Dia siapkan hartanya, dia siapkan tenaganya, dan dia didik generasi-generasinya. Tapi kalau kita hari ini lengah, semua itu nanti akan tinggal menjadi sejarah dan catatan. Jemaah-jemaah rahimakumullah. Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Kita bersyukur hari ini sebagai seorang muslim, dan kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Maka oleh sebab itu bangkitlah, bersatulah, mari kita bela Islam, mari kita berjuang untuk Islam. Mudah-mudahan Islam akan tetap jaya di negeri yang kita cintai ini sampai akhir zaman nanti. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahtika wan nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Allahumma rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhanallah rabbil 'izzati amma yasifun wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.